Wang Shengren ingin melepaskan martial spirit-nya, yang merupakan salah satu langkah prajurit terkuat. Namun, saat raungan naga yang mengguncang bumi keluar, naga putih berukir platinum terbang ke arah Wang Shengren dengan cakar dan giginya yang terbuka. Ini adalah langkah Chen Xiang menggunakan sebagian besar kekuatannya, Dragon Subduing Essence. Itu adalah langkah yang lebih kuat dari kungfu yang ditekan oleh naga. Naga putih seperti manusia itu menabrak Wang Shengren, dan mereka semua memasuki tubuh Wang Shengren. Wang Shengren, yang akan melepaskan roh bela dirinya, mengeluarkan semburan bunyi berderak, pakaiannya tercabik-cabik, darah mengalir keluar dari tubuhnya, dan ia melepaskan raungan naga yang dalam. Setelah kekuatan naga yang kuat mengalir ke tubuh Wang Shengren, itu meledak di dalam tubuhnya. Chen Xiang segera bergegas dan meraih leher Wang Shengren. Pada saat yang sama dia mencari melalui ingatan Wang Shengren, tangan lain menabrak tubuh Wang Shengren dengan gila, apa ini? Orang ini sebenarnya memiliki kesadaran yang kuat. Tidak heran dia bisa melepaskan kekuatan yang dapat mempengaruhi pikiran seseorang. Seru Chen Xiang dalam hatinya. Ketika dia mencari melalui ingatan Wang Shengren, dia mengirim bola energi emas. Melalui ingatan Wang Shengren, dia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah jiwa ilahi yang tidak lengkap. Ini adalah roh jiwa penekan dewa, dia bisa menggunakan setan ini menekan jiwa dewa untuk merasakan harta yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Surgawi yang menekan iblis, tidak heran dia memiliki kepercayaan diri untuk menemukan darah penekan setan di alam suci dan Chen Xiang sangat terkejut. Habiskan jiwanya, dan kemudian hancurkan lautan kesadarannya, Bai Youyu berkata. Chen Xiang, apa yang kamu lakukan? Mengapa rohmu muncul di lautan kesadaranku? Chen Xiang tiba-tiba mendengar suara lemah Wang Shengren. Hehe, istana ilahi penekan iblismu itu terlalu mudah aku tembus. Chen Xiang menjawab dengan akal ilahi. Kamu ingin melahap jiwaku. Bagaimana kamu melakukannya, kamu? Chen Xiang melepaskan mantra iblis penyerap jiwa, dengan cepat menyerang istana ilahi yang menekan iblis di lautan kesadaran Wang Shengren dan menggabungkannya ke dalam jiwanya sendiri. Pada saat yang sama, dia mencari-cari di ingatan Wang Shengren, mencari hal yang ingin dia ketahui. Aku menemukannya. Benar-benar ada konspirasi. Jadi begitulah adanya. Setelah istana ilahi penekan iblis yang rusak didapatkannya, Chen Xiang dengan kasar menabrak telapak tangan di kepala Wang Shengren. Dia bergumam, aku hanya akan menyelamatkan hidupmu, dan membiarkanmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Semua meridian dalam tubuh Wang Shengren telah hancur, dan lautan kesadaran jiwanya telah dihancurkan oleh Chen Xiang. Chen Xiang telah memperoleh banyak informasi mengejutkan dari Wang Shengren, dan roh penindas Dewa Iblis yang tidak lengkap juga perlahan-lahan bergabung dengan jiwa ilahi aslinya. Setelah sepenuhnya bergabung, jiwanya akan menjadi lebih kuat. Wang Shengren telah diusir dari kontes cincin oleh Chen Xiang dan Putra Allah yang Maha Besar ini sekarang telah menjadi benar-benar lumpuh. Ini membuat banyak dari murid-murid Universitas Iblis yang tunduk itu menangis tanpa henti. Mereka berpikir bahwa anak dewa yang sangat kuat telah jatuh seperti ini. Sebelumnya, anak dewa ini telah membual tentang bagaimana ia akan menjadi dewa di masa depan, tapi sekarang, sepenuhnya dihancurkan oleh Chen Xiang. Beberapa penatua dari universitas yang menundukkan iblis segera berlari untuk membantu Wang Shengren, mereka memandang dan marah dan siap untuk menyerang juga. Meskipun Chen Xiang tidak membunuhnya, Wang Shengren sekarang berada dalam posisi yang lebih baik mati daripada hidup, dan pilar masa depan dukungan untuk perguruan tinggi yang menundukkan iblis diubah menjadi tumpukan lumpur oleh Chen Xiang. Di mana darah naga putih dan Chen Xiang menatap Men Futian yang berada di bawah panggung. Men Futian tidak benar-benar membenci Chen Xiang, dia sudah lama tahu bahwa Wang Shengren telah menyembunyikan beberapa tindakan tak berperasaan darinya. Dia melemparkan kotak batu giok ke Chen Xiang dan ketika Chen Xiang membukanya, dia melihat pil putih seukuran kenari tergeletak di dalamnya dengan cairan merah dan putih yang mengalir darinya. Itu benar. Setelah Long Shui mengkonfirmasinya, Chen Xiang menyimpannya dan berjalan ke Gudong Chen. Ekspresinya sangat serius, karena dia tahu tentang konspirasi antara Wang Shengren dan orang di belakang layar. Kembali ke Super Martial School. Chen Xiang tidak merasa senang karena menang, sama seperti Gudong Chen membawa Chen Xiang keluar dari arena bela diri, semburan awan emas tiba-tiba melayang dari langit. Sebuah suara yang membawa kemarahan yang tak tertandingi terdengar, Chen Xiang, apa yang kamu lakukan pada Wang Shengren?
Jika kamu hanya menghancurkan tubuhnya, itu akan baik-baik saja, tetapi kamu juga telah membuang lautan kesadarannya dan melumpuhkan jiwanya. Tuan Wang Sengren bernama Tai Hong, dia sangat kuat, dan pada dasarnya adalah abadi yang kuat. Namun, ia membuat kesalahan di Istana Ilahi yang menekan iblis dan bentrok dengan para atasan dari Istana Ilahi yang menekan iblis, menyebabkan kekuatannya menurun setelah terluka parah, itulah sebabnya ia bisa datang ke alam marsial mortal. Chen Xiang menggunakan akal ilahi untuk memberitahu Gu Dongchen. Gu Dongchen mengerutkan kening, meskipun dia percaya apa yang dikatakan Chen Xiang, dia curiga bagaimana Chen Xiang tiba-tiba tahu. Apapun yang ingin saya lakukan, jadilah itu. Bagaimanapun, apapun yang terjadi selama kompetisi, jadi sudah baik bagi saya untuk menyelamatkan hidupnya. Chen Xiang menjawab dengan keras, sama sekali tidak takut pada pria ini. Ketika dia berada di Secret dan Realm, dia sudah membantai dewa dan naga yang kuat. Gu Dongchen memandangi awan keemasan di langit dan mencibir, orang seperti apa yang kamu takuti, keluarlah jika punya nyali. Awan emas di langit tiba-tiba bubar, dan suara itu tidak muncul lagi. Chen Xiang melirik Zuo Zhengxuan yang mendekat, Penatua Zuo, perguruan penakluk iblis tidak lagi dikendalikan oleh orang-orang dari Istana Ilahi yang menekan iblis. Yang berada di belakang layar adalah Tai Hong, ia telah diusir oleh iblis menekan Istana Ilahi. Aku mengerti. Zuo Zhengxuan menjawab dan pergi dengan cepat. Gu Dongchen juga membawa Chen Xiang ke jajaran transmisi dan kembali ke Super Martial School. Super Martial Mendalam, Realm, kediaman Gu Dongchen, ruang rahasia. Junior Martial Paman, bagaimana Anda tahu tentang Tai Hong? Kata Gu Dongchen. Ketika saya berdebat dengan Wang Sengren, saya terpaksa bertanya tentang hal itu. Tentu saja, dia menggunakan kesadarannya untuk mengirimi saya transmisi suara. Chen Xiang menghela nafas, Wang Sengren dan Tai Hong sama-sama memiliki jiwa ilahi, tetapi jiwa-jiwa ilahi itu belum lengkap. Mereka mencuri dari Istana Ilahi yang menekan iblis. Jiwa. Gu Dongchen jelas pernah mendengar ini sebelumnya, jadi dia dengan cepat memikirkan sesuatu. Apa maksudmu? Mereka menangkap begitu banyak pemuda hanya untuk mengekstrak jiwa mereka dan melatih mereka agar jiwa mereka yang rusak bisa menjadi lengkap. Gu Dongchen berkata dengan wajah marah, aku harus menangkap orang ini. Chen Xiang menganggukkan kepalanya, itu benar, ketika mereka pindah, Tai Hong menyelinap masuk, dan menggunakan beberapa sumber daya yang harus ia beli dari para penatua di Universitas Penakluk Iblis. Dia bersembunyi di dalam sekolah penakluk iblis. Mengendalikan Menfutian, dan tidak membiarkan Menfutian menghubungi Istana Ilahi yang menekan iblis. Orang yang mengendalikan universitas yang menundukkan iblis saat ini sebenarnya seseorang yang telah menjadi musuh dengan Istana Ilahi yang menekan iblis. Orang seperti ini jelas bukan orang baik, yang membuat Gu Dongchen merasa sangat sulit untuk dihadapi. Lalu mengapa Tai Hong berkolusi dengan dunia iblis? Gu Dongchen bertanya, ini juga yang paling dikhawatirkannya, apakah mereka memahami metode untuk membawa orang-orang dari alam iblis berakhir? Mereka berkolusi dengan dunia iblis karena mereka ingin menggunakan terowongan iblis untuk menuju ke dunia iblis ketika perang besar antara tiga alam pertama kali dimulai. Itu karena ada sesuatu yang mereka inginkan di sana. Chen Xiang berpikir kembali ke ingatan itu. Yang Mulia Penekan Iblis telah melakukan perjalanan melalui banyak dunia, dan telah benar-benar mengunjungi alam iblis. Lebih jauh, dia telah mengabaikan hukum dunia manapun dan menggunakan kekuatan abadi untuk melakukan perjalanan ke beberapa dunia biasa. Dan Tai Hong tahu bahwa Yang Mulia Iblis Penekan Iblis telah meninggalkan beberapa hal di dunia iblis, itulah sebabnya ia berencana untuk menuju ke alam iblis itu. Tai Hong mencuri banyak hal kuat dari Divine Palace yang menekan iblis, seperti jajaran transmisi terlarang di masa lalu, yang merupakan jenis jajaran transmisi yang dapat digunakan untuk memasuki alam iblis dan iblis, tetapi membutuhkan banyak energi untuk membukanya. Untuk mempermudah Tai Hong membuka bagian, dia menggunakan teknik teleportasi terlarang untuk menghubungi orang-orang dari dunia setan. Dia meminta dunia iblis mengatur larik transmisi di sana, dan kemudian memindahkan beberapa orang ke sini, yang membutuhkan sejumlah besar energi untuk membuka larik transmisi, sehingga mereka hanya bisa berteleportasi 2 hingga 3 orang setiap kali jalan. Yang paling mengejutkan Chen Xiang adalah jiwa ilahi yang menekan iblis. Itu karena baik Wang Sengren dan Tai Hong keduanya memiliki jiwa yang tersisa, menurut ingatan Wang Sengren,
jiwa ilahi yang tidak lengkap dalam Venerable Heavenly yang menekan iblis selalu ditempatkan di dalam Divine Palace yang menekan iblis, dan ketika Wang Shengren lahir, jiwa yang tersisa telah menembus lapisan penghalang dan bergabung dengan Wang Shengren. Dengan demikian, Wang Shengren diperlakukan sebagai anak ilahi oleh beberapa orang di istana ilahi yang menekan iblis. Kemudian, ketika Tai Hong menerimanya sebagai muridnya, Tai Hong memberitahu Wang Shengren bahwa jiwanya hanyalah sisa, dan hanya setelah mendapatkan jiwa yang lengkap ia dapat dianggap mengolah cara ilahi. Dia kemudian menggunakan Wang Shengren sendiri untuk berhasil menipu jiwa yang tidak lengkap yang ditinggalkan oleh para penatua dari istana ilahi yang menekan iblis. Tai Hong tidak menyerah. Dia menggunakan posisinya sebagai penguasa putra Allah untuk mencuri banyak hal di istana ilahi yang menekan iblis. Pada akhirnya, dia ditangkap, bentrok, dan melarikan diri dengan cedera berat. Wang Shengren dan Tai Hong tidak tahu mengapa jiwa yang hancur dari Yang Mulia yang menekan iblis berada di istana ilahi yang menekan iblis, tetapi mereka tahu di mana darah penekan iblis dan beberapa hal lain yang ditinggalkan iblis penekan iblis yang tertinggal. Namun, melakukan perjalanan melintasi dunia sangat sulit. Meskipun mereka mengetahuinya, mereka tidak bisa mendapatkannya. Arai transmisi terlarang telah berhasil 2 kali, dan mereka akan melakukan teleportasi untuk ketiga kalinya dalam waktu dekat. Pada saat itu, mereka akan teleport sejumlah iblis penggarap kuat, dan kekuatan mereka akan meningkat lebih banyak lagi. Chen Xiang tidak hanya memiliki menyerap kenangan Wang Shengren, dia juga telah menguasai kungfu penekan iblis yang dilatih oleh Wang Shengren. Namun, Wang Shengren hanya belajar sedikit dari kungfu penekan iblis itu. Ini adalah kekuatan mantra iblis penyerap jiwa. Gu Dongchen membanting meja, bajingan ini, dia benar-benar ingin menjual seluruh alam mortal marsial ke alam iblis. Bahkan tidak memikirkannya, kita pasti harus menghilangkan Tai Hong ini, bahkan jika itu berarti membunuh seluruh iblis subduing Cholege. Chen Xiang berkata, cepat dan kumpulkan ahli aliansi dan diskusikan masalah ini dengan benar. Tai Hong seharusnya sudah tahu tentang masalah ini dan saya pikir dia akan segera mengaktifkan jajaran transmisi dan teleport sekelompok penggarap setan ke atas untuk menstabilkan kekuatan untuk mencegah dirinya dihancurkan olehmu. Gu Dongchen mengangguk, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Dia tidak berharap bahwa ketika perang hebat antara 3 alam akan segera dimulai, masalah terbesar bukanlah kurangnya persatuan, tetapi kenyataan bahwa seseorang memimpin membuka jalan bagi serigala, yang harus diabasmi dengan kejam. Chen Xiang kembali ke Super dan Imperial Cholege dan bersembunyi di ruang rahasia untuk mencoba mempelajari kungfu penindas iblis. Saat ini, dia harus bekerja keras untuk mempelajari bagian pertama dari Arai Qi yang menekan iblis dan Arai Qi yang menekan iblis, itu juga bagian yang paling sulit. Apa yang ditinggalkan Yang Mulia Iblis penekan iblis tinggalkan di alam iblis itu? Su Meiyao sangat penasaran, semua hal yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Iblis penekan iblis yang ditinggalkan jelas tidak buruk. Aku tidak tahu, Wang Shengren hanya tahu bahwa ada istana bawah tanah di sana. Dulu, untuk menciptakan beberapa seni bela diri melawan iblis, Yang Mulia Iblis penekan iblis melakukan eksperimen di sana. Dan dia tinggal di sana untuk waktu yang lama, jadi harus ada banyak barang bagus yang tertinggal. Chen Xiang berkata ketika dia mengaktifkan Qi penekan iblis, dan kemudian menggunakan pikirannya untuk mengendalikan beberapa Qi penekan iblis, mengkondensasi mereka menjadi benang energi, yang kemudian dibentuk menjadi arai kecil. Itu muncul di depan tinjunya dan perlahan berputar di sekitarnya. Wang Shengren hanya mempelajari tinju penekan iblis tingkat 2, tetapi sudah jarang latihan. Jika itu adalah orang biasa, akan sangat sulit untuk belajar tingkat pertama. Chen Xiang berpendapat bahwa jika dia tidak menyatu dengan pengetahuan dan pengalaman Wang Shengren pada seni ilahi, dia akan membutuhkan lebih dari setengah tahun untuk dapat menguasai 2 bagian pertama dari seni iblis dengan baik. Formasi hebat dari perguruan penakluk iblis berasal dari alam surga, dan dibuat menggunakan arai skala besar di dalam susunan Qi penekan iblis, dan perguruan penakluk iblis juga menggunakan sejumlah besar spar sebagai sumber energi dari arai. Sepertinya bahkan jika banyak ahli mengumpulkan kekuatan mereka, masih akan sulit untuk menerobos, jadi itu, tidak heran jika Tai Hong begitu percaya diri. Chen Xiang meninggalkan ruang rahasia dan pergi ke halaman, berjalan bolak-balik, memikirkan cara untuk memberikan pukulan fatal bagi Tai Hong, tetapi Tai Hong memiliki kekuatan yang sangat kuat sekarang,
mayoritas penatua di perguruan tinggi yang menundukkan iblis adalah semua dari alam surga. Kamu pertama-tama harus berintegrasi dengan jiwa yang tidak lengkap dari yang mulia yang menekan iblis. Begitu jiwamu menjadi sedikit lebih kuat, kamu bisa masuk ke perguruan tinggi yang menundukkan iblis. Setelah kamu berfusi, kamu pasti akan meningkat banyak. Di dalam pikiran Chen Xiang, jiwa dewa lengkap surgawi venerable iblis penekan iblis perlahan-lahan menyatu dengan jiwa dewa sendiri, tetapi untuk benar-benar sekering itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jika dia fokus pada pelatihan mantra Dewa Naga 9 belokan, itu akan jauh lebih cepat. Chen Xiang segera berlari ke ruang rahasia untuk memulai kultivasinya. Beberapa hari kemudian, metode lain untuk mempelajari metode penundukan iblis diwariskan di alam mortal martial. Itu adalah versi yang sangat sederhana dan mudah, tetapi hanya memiliki 3 tingkat pertama. Meskipun hanya lantai 3, itu masih bisa meningkatkan kekuatan seseorang dengan banyak. Ini menyebabkan seluruh realem martial mortal mendidih, terutama para pejuang yang tidak bisa masuk ke perguruan tinggi yang menundukkan iblis untuk mengolah. Semua keputusan ini diambil setelahnya dan yang lainnya berdiskusi dan didiskusikan. Metode penaklukan iblis dilepaskan oleh mereka karena mereka ingin memastikan bahwa orang-orang yang berlari menuju Universitas Penakluk Iblis dengan kehidupan mereka di telepon akan berbalik dan dapat menekan pertumbuhan sekolah penakluk iblis. Jika tidak, mereka akan diusir. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh aliansi. Jika mereka tidak melakukan ini, maka ketika mereka mulai bertarung di masa depan, ada kemungkinan besar bahwa mereka akan disergap dan diserang oleh rakyat mereka sendiri. Banyak orang tertarik dengan teknik iblis yang menaklukkan Universitas Iblis. Untuk membuat orang-orang ini tahu bagaimana menolak godaan seperti itu, Gu Dongchen mengirim lebih banyak orang untuk menyebarkan berita, mengatakan bahwa ia akan dapat mempelajari tinju yang menekan iblis, Qi yang menekan iblis dan versi sederhana dari iblis segera menekan arai Qi. Karena contoh metode penaklukan iblis, banyak orang percaya bahwa jumlah siswa di sekolah menundukkan iblis berkurang. Setiap hari, akan ada orang yang pergi, dan hanya mereka yang datang dari dunia lain yang tidak berniat pergi. Selama jumlah siswa di Devil Subduing College menurun, Devil Subduing College akan kehilangan sumber daya yang disediakan para siswa ini setiap waktu. 10 hari telah berlalu dan di bawah budidaya mantra naga 9 belok terkonsentrasi Chen Xiang, ia benar-benar bergabung dengan jiwa ilahi surgawi Venerable Heavenly yang tidak lengkap yang menekan iblis, memungkinkan jiwa ilahi mencapai tingkat transformasi ke-8. Chen Xiang segera menggunakan metode tur surga. Saat ini, ia sudah bisa menjauhkan kesadaran khususnya dari tubuhnya, dan saat ini berkeliaran di kejauhan seolah-olah ia berada dalam jarak dekat. Dia dapat dengan jelas melihat, mencium, dan mendengar apa yang ada di tempat itu, tetapi sangat sulit bagi orang lain untuk menemukannya. Bajingan kecil, jangan gunakan ini untuk mengintip orang lain mandi. Jika kamu ingin melakukan ini, aku pasti akan menghentikanmu, Long Shui memperingatkan dengan serius. Naga jahat kecil, aku tidak pernah berpikir untuk melakukan itu. Sebaliknya, kamu mengingatkanku setiap hari, apakah kamu selalu menggunakan untuk mengintip aku mandi? Chen Xiang tertawa dan berkata, apakah kamu tidak takut kehilangan mata? Kalau aku salah lihat, aku sudah lama buta. Chen Xiang tidak pernah berpikir bahwa naga betina akan benar-benar mengakuinya dengan berani. Dia tiba-tiba merasa bahwa kerugiannya sangat besar. Long Shui telah melihatnya berkali-kali, tetapi dia belum pernah melihat Long Shui sebelumnya. Itu tidak adil. Kamu sudah sering menatapku, tapi aku belum pernah melihatmu. Chen Xiang segera berteriak. Tentu saja, kita para wanita dapat menumbuhkan 2 kelinci yang indah. Long Shui tertawa, kedua telurmu itu tidak baik sama sekali. Selain itu, hal seperti burung telah menjadi lebih besar, dan itu sedikit menakutkan. Chen Xiang mendengus, selama kamu para wanita nyaman, aku bisa berjanji bahwa kamu akan sangat menyukainya di masa depan. Go, jangan membicarakan hal-hal ini lagi, berhati-hatilah bahwa Miss Yu Yuye akan memukulmu. Wajah Su Meiyao memerah. Dia tidak berpikir bahwa 2 orang ini benar-benar akan berbicara tentang hal-hal ini dengan begitu santai. Chen Xiang melengkungkan bibirnya, mandi, berjalan keluar dari ruang rahasia, dan mendengar seseorang mengetuk pintu. Saudara, cepat buka pintunya, suara dia mengetuk pintu itu lebih keras daripada dia, itu jelas ia ingin segera bertemu Chen Xiang.
Super dan Imperial College tertutup rapat oleh formasi arai, bahkan jika dia ingin melompat tidak akan mudah, tetapi Chen Xiang masih khawatir bahwa Leng Yulan akan mendobrak pintu. Dengan cemas Chen Xiang berlari, ketika dia membuka pintu, dia melihat Leng Yulan mengenakan gaun merah. Ketika dia melihat Chen Xiang, dia memeluknya seperti gadis kecil. Di depan Chen Xiang, dia tidak berbeda dari seorang gadis kecil, tetapi tubuhnya, penampilannya, semuanya memancarkan aura yang akrab. Jika dia menjadi serius, seluruh tubuhnya akan memancarkan aura dingin dan elegan, dan juga akan membawa aura tuan perempuan. Di mana Xian Xian? Chen Xiang melihat keluar, tapi dia tidak melihat Sue Xian Xian. Leng Yulan masih memegang Chen Xiang dengan erat, tidak melepaskan, saat dia menggunakan bagian depan yang bangga dan lurus lembut untuk menggosok dada Chen Xiang, langsung membuat darah Chen Xiang mendidih. Kakak, aku terjebak dalam formasi waktu untuk waktu yang sangat lama. Jika bukan karena aku bisa bepergian denganmu di masa depan, aku tidak akan melakukan omong kosong semacam ini untuk memaksa orang keluar kurungan mereka. Ketika Leng Yulan menyebutkan ini, wajahnya suram, bibir merah mudanya cemberut, menarik cinta. Chen Xiang tertawa, dan membelai rambutnya yang seputih salju, saudaraku yang baik, jarang bagimu untuk datang ke sini, mari kita bicara di dalam. Oh, benar, di mana Xian Xian? Kamu belum memberitahunya mengapa dia belum datang, jadi bagaimana dia bisa membiarkanmu berlarian sendirian? Chen Xiang memegang tangan batu giok Leng Yulan dan berjalan ke sebuah bangunan bambu yang sederhana namun elegan, tenang. Ini adalah tempat tinggal Penatua dan mengapa saya tidak bisa berlari-lari sendirian? Guru dan suster senior mengirim saya ke sini, jadi saya kembali ke negara surgawi senjata ilahi. Guru ingin mengajari suster senior beberapa hal yang akan membuat Anda sakit kepala, mereka sedang berlatih semacam formasi. Saya tidak bisa mempelajari hal-hal ini. Leng Yulan menjulurkan lidah. Long Sui tertawa pelan, aku juga benci barang-barang ini. Jika aku tidak memiliki warisan pengetahuan, aku tidak akan pernah mempelajarinya bahkan jika aku dipukuli sampai mati. Bahkan jika Leng Yulan tidak datang, Chen Xiang merencanakan untuk meminta Liu Menger untuk itu, karena dia baru saja mendapatkan darah naga putih dan, hal yang dapat membantu Leng Yulan membangkitkan vena White Dragon-nya. Adik perempuan, apa yang kamu pelajari di formasi waktu? Guru berkata bahwa kakak memberikannya kepada kita untuk kita pelajari, jadi saya harus menggigit peluru dan belajar hal-hal rumit ini. Tetapi seni bela diri ini sangat kuat, setelah saya pelajari, kekuatan saya meningkat banyak. Kata Leng Yulan. Ketika Leng Yulan mengatakan ini, dia tiba-tiba mulai membakar, saudaraku, mari kita bertarung. Melihat tubuh Leng Yulan yang ditutupi dengan ki penekan iblis emas, dengan tangan gioknya berkedip dengan cahaya emas, Chen Mulut Siang mulai berkedut. Kau semakin cantik, Yulan. Aku bahkan tidak bisa mengalahkanmu sekarang. Saya pikir kita harus melewatkannya. Chen Xiang tertawa. Leng Yulan mengejek, apakah kamu pikir aku tidak cukup cantik ketika kamu melawan aku di masa lalu? Setelah mengatakan itu, dia terkikik. Saudaraku, alasanmu benar-benar buruk. Gadis sial, kau menjadi lebih pintar, Chen Xiang mencubit wajahnya. Aku tidak bodoh. Kakak senior dan aku sama-sama memanfaatkan kelemahan kita. Kakak senior telah mengajari saya banyak hal. Setelah Leng Yulan mengatakan ini, dia tiba-tiba membanting meja dan tertawa. Yulan, apa yang kamu tertawakan? Chen Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Leng Yulan berhenti tertawa, saya tidak mengerti mengapa ketika kakak dan guru senior mendengar tentang dua telur Anda, wajah mereka semua memerah. Bukankah itu hanya dua telur daging? Kenapa harus malu? Chen Xiang tiba-tiba menyadari, semua wanita dengan White Dragon Vein semuanya lelaki berbudi luhur, Long Sui juga seperti itu. Kamu pergi untuk bertanya kepada Penatua Sister Menger. Sudut mata Chen Xiang berkedut. Dia pernah mengatakan kepada Leng Yulan untuk bertanya kepada Penatua Menger tentang hal-hal yang berkaitan dengan pria dan wanita, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa Leng Yulan benar-benar akan menanyakannya. Iya, tapi Tuan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memarahi aku dengan wajah memerah, mengatakan bahwa Anda telah mengajari saya dengan buruk, Leng Yulan cemberut. Ketika Leng Yulan menyebutkan hal-hal ini, bahkan Chen Xiang tidak bisa membantu tetapi memerah, tapi dia tidak merasakan apa-apa. Ini membuat Chen Xiang tidak bisa menahan kagum pada kekuatan White Dragon Vein.
Kakak senior Xian tidak ada di sini sekarang, mari kita mandi bersama. Kakak senior mengatakan bahwa kamu paling suka melakukan hal-hal semacam ini. Leng Yulan terkikik dengan wajah yang tidak bersalah. Ini menyebabkan Chen Xiang menyedot udara yang tak terkendali, matanya menyapu tubuhnya yang montok dan berlekuk. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam, menahan godaan maut, dan berkata, kakakmu yang senior tidak mengatakan apa-apa, aku hanya ingin mandi dengan istriku, sedang kamu adalah adikku, aku tidak mau. Leng Yulan menjulurkan lidahnya yang merah, dan berkata dengan lembut, bohong. Saudari senior Xian telah mengajari saya banyak hal, saya dapat mengatakan bahwa saudara itu bohong. Yang mengejutkan Chen Xiang adalah bahwa kecantikan berambut putih itu benar-benar tersenyum menawan. Leng Yulan tersenyum menawan, kakak, kamu tidak takut kalau aku akan merusak dua telurmu yang berharga, kan? Gadis ini mencoba menggoda saya. Chen Xiang berseru di dalam hatinya. Hehe, seperti yang dikatakan suster senior Xian. Saudaraku, kamu tidak tahan dengan penampilanku saat ini, Leng Yulan tertawa. Gadis sial, kamu benar-benar berani menggodaku, Chen Xiang tertawa dan mencubit wajahnya yang cantik. Chen Xiang mengeluarkan darah naga putih dan Long Sui tiba-tiba berkata, setelah dia memakannya, akan memakan waktu lama untuk sepenuhnya mencerna energi darah naga putih dan dia akan membutuhkan setidaknya 1 tahun, jadi kamu harus biarkan saja dia makan di dalam formasi waktu. Adik Lan, ini adalah darah naga putih dan setelah memakannya, kamu akan memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi kamu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memperbaiki kekuatannya. Mungkin akan perlu 1 tahun. Wajah Chen Xiang serius, memungkinkan dia untuk mendengarkan dengan serius. Ingat, ini hanya bisa dimakan olehmu, jangan berikan ke Xian, dia tidak cocok untuk memakan ini, hanya kamu yang cocok. Adik Lan, kamu harus tahu bahwa dunia ini saat ini dipenuhi dengan bahaya. Alasan aku melakukan ini adalah membiarkanmu memiliki kekuatan yang lebih kuat sehingga kamu bisa menjamin keselamatanmu sendiri. Leng Yulan mengangguk dengan berat, kakak, aku mengerti. Aku tidak akan mengecewakanmu. Setelah Leng Yulan menerima darah naga putih dan dia segera menyimpannya dengan benar, aku akan menyaring energi di dalam sesegera mungkin, kemudian kembali untuk bertemu dengan kakak laki-laki sesudahnya. Melihat Leng Yulan menjadi sangat taat, Chen Xiang tertawa lega dan membelai rambut putihnya yang indah, tunggu, Anda akan mengetahui bahwa Anda luar biasa di masa depan. Adik Lan, Anda harus menjadi lebih kuat. Langit dan bumi sangat luas, kita perlu memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa keluar dan berpetualang. Long Sui berkata, setelah White Dragon Vein-nya terbangun, akan ada juga kenangan yang ditinggalkan olehnya. Kita semua naga akan membawa kenangan ini bersama kita, dan pada saat itu, dia akan tahu bagaimana menjalani jalannya sendiri. Leng Yulan berdiri, menatap Chen Xiang dan berkata lembut, Big Bro, aku akan kembali ke waktu pembentukan terkutuk segera bisakah kau menciumku, seperti yang kamu lakukan dengan senior suster Xian. Hati Chen Xiang tiba-tiba melonjak, wajah Leng Yulan tiba-tiba memerah memabukkan, itu memiliki pesona yang unik, menyebabkan Chen Xiang tergila-gila. Leng Yulan mengangkat kepalanya, matanya yang buram tampak semakin menawan. Chen Xiang tidak berharap saudari yang dikenal ini, yang terkadang kasar dan suka bermain-main, juga memiliki sisi feminim yang menggoda. Chen Xiang tiba-tiba memeluk Leng Yulan dan mencium bibir wanita cantik berambut putih itu. Pada saat itu, dia sangat curiga mengapa mereka sering melakukannya, tetapi sekarang dia tahu. Itu karena perasaan aneh dan indah itu menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman dan mabuk. Mereka berdua tiba-tiba jatuh ke tanah dan saling berpelukan erat. Mereka dengan gila mengisap, lidah mereka saling bertautan, dan mereka berdua berharap bisa bergabung satu sama lain. Di dalam rumah bambu kecil yang sederhana dan elegan, ada suasana yang samar dan ambigu, serta suara samar pria dan wanita saling menghisap ketika berciuman. Setelah beberapa saat menjadi genit, mata Leng Yulan yang indah menjadi tergila-gila dan mabuk. Dia sekarang benar-benar mengerti mengapa ketika Sue Xian dan Chen Xiang bertemu satu sama lain, mereka akan selalu mencium seperti lem. Memikirkan hal itu, seluruh tubuh Leng Yulan tiba-tiba melunak, dia memiliki semacam kerinduan yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Sebelumnya, dia hanya ingin tahu, tetapi sekarang, dia ingin menjadi satu dengan orang yang paling dia cintai, menjadi satu dengan para dewa,
mencapai puncak kebahagiaan. Perasaan ini sangat indah. Wajah batu giok Leng Yulan memerah, penuh ekspresi mabuk dan bahagia. Bersandar di dada Chen Xiang, dia hati-hati menikmati perasaan itu. Adik Lan, aku akan mengirimmu ke negara surgawi senjata ilahi. Chen Xiang tertawa dan berkata, tidak, aku akan pergi sendiri. Kamu harus percaya padaku, kamu tidak bisa melihatku seperti gadis kecil lagi. Ciuman pertamanya sudah hilang, kamu tidak bisa diperlakukan seperti gadis kecil lagi. Leng Yulan, bibirnya cemberut dengan wajah yang keras kepala. Chen Xiang tertawa tak berdaya, baiklah, kamu harus hati-hati. Aku hanya khawatir kamu akan menarik terlalu banyak perhatian dengan rambut putihmu. Leng Yulan tertawa dan mengeluarkan topi bambu kerucut. Dia mengenakannya, dengan begini, aku tidak akan takut. Saya dulu sering keluar sendiri untuk bermain, selalu seperti ini. Chen Xiang mengirim Leng Yulan keluar kota, lalu mengawasinya pergi sebelum kembali ke Super dan Imperial College. Setelah White Dragon Vein-nya terbangun, kamu mungkin tidak bisa mengalahkannya. White Dragon Vein kita sangat kuat, Long Sui berkata dengan penuh keyakinan. Chen Xiang tertawa, belum pasti. Sudah waktunya untuk pergi ke perguruan tinggi yang menundukkan iblis dan mencari-cari. Mungkin aku bisa menemukan sesuatu yang orang lain tidak bisa masuki, tetapi kamu sebenarnya sangat sederhana, Long Sui berkata, dengan teknik perubahan di 72 perubahan, mana kamu sekarang bisa digunakan. Chen Xiang tertawa, aku sudah mencobanya sejak lama. Hehe, berubah menjadi seorang gadis kecil dan biarkan naga ini melihat. Long Sui tertawa, teknik transformasi dapat mengubah penampilan orang lain dan bahkan dapat mengubah ukuran suara. Namun, itu membutuhkan sejumlah vali untuk mencapai tingkat tertentu. Ini sedikit lebih sulit daripada menjadi binatang karena ia membutuhkan penampilan yang sangat mirip manusia. Bahkan aura pada tubuh seseorang dapat diciptakan dengan syarat bahwa seseorang dapat merasakan aura itu. Jika mana seseorang cukup kuat, mereka bisa membuat beberapa tekanan yang sangat menakutkan. Tubuh Chen Xiang berkelap-kelip dengan cahaya putih. Dia telah berubah menjadi seorang lelaki tua botak berpakaian sederhana, dan ini kebetulan penampilan Wu Kaiming. Jika bukan karena teknik perubahan 72 ini, dia pasti akan kembali untuk bertemu Wu Kaiming dan melihat ekspresi seperti apa yang akan dia miliki. Untuk menyelinap ke perguruan tinggi yang menundukkan iblis, Chen Xiang harus menjadi mahasiswa dari perguruan tinggi yang menundukkan iblis. Selain itu, dia memiliki mantra setan jiwa penyerap, sehingga dia bisa mengetahui ingatan orang lain dan membuatnya lebih baik. Di dalam perguruan tinggi yang menundukkan iblis, Chen Xiang berjalan memutar dengan tangan di belakang punggungnya. Pada saat ini, dia sudah menjadi siswa dari perguruan tinggi yang menaklukkan iblis. Siswa ini awalnya adalah murid sekte tingkat menengah. Biasanya, dia membuli yang lemah dan takut yang kuat. Kecakapannya dianggap tidak buruk, tetapi keberuntungannya buruk dan dia menjadi sasaran Chen Xiang. Setelah itu, dia ditelanjangi oleh Chen Xiang dan digantung di pohon. Pria ini benar-benar menjengkelkan. Meskipun dia memiliki wajah yang baik, semua wanita bersembunyi jauh ketika mereka melihatnya. Ketika Chen Xiang berjalan di sepanjang jalan perguruan tinggi yang menundukkan iblis, banyak orang mengungkapkan ekspresi sangat jijik ketika mereka melihatnya. Teknik transformasi Chen Xiang tanpa cacat, dan sekarang dia tahu ingatan siswa, dia berpura-pura sangat mirip. Sekarang dia sudah memasuki perguruan penakluk iblis dengan sangat mudah, akan sangat sulit baginya untuk melewati formasi dan masuk, bahkan dengan pintu dimensi terbuka. Setelah memasuki perguruan tinggi yang menaklukkan iblis, Chen Xiang dengan cepat kembali ke kediaman, dan bersembunyi di dalam. Menggunakan metode tur surga, dia menemukan Tai Hong sesuai dengan ingatannya. Naga nakal kecil, Chen Xiang sudah menemukan Tai Hong di puncak menara yang tinggi. Namun, puncak menara dilindungi oleh formasi yang kuat, membuatnya tidak mungkin untuk masuk, tetapi dia bisa mendengar suara yang datang dari dalam. Saya menemukannya, orang itu sedang menuju ke menara, dia seharusnya akan bertemu Tai Hong. Metode tur surga Long Sui jauh lebih kuat daripada metode Chen Xiang. Secara bersamaan bisa melepaskan banyak niat ilahi dan berkeliaran di segala arah, memungkinkan mereka dengan cepat menemukan target mereka. Di sisi lain, Chen Xiang hanya bisa melepaskan satu alat jiwa, yang memiliki jarak terbatas. Chen Xiang dengan sabar menunggu, dia melepaskan indera ilahi yang unik,
dan ketika dia melihat ke bawah dari langit, dia bisa melihat bahwa Mo Dian dengan cepat berjalan menuju menara, dan di bawah menara, para penjaga tidak menghentikannya. Ini membuat Chen Xiang sangat curiga, karena menurut ingatan Wang Shengren, Mo Dian dan Mo Huan ini memiliki sedikit kontak dengannya, tetapi setelah hanya 10 hari, Mo Dian dan Tai Hong tampaknya sangat akrab satu sama lain. Setelah memasuki menara, kereta cahaya tiba di atas dengan sangat akrab. Tai Hong ini pasti menyembunyikan banyak hal dari Wang Shengren. Wang Shengren adalah muridnya, untuk ditipu olehnya sejak ia masih muda, itu normal baginya untuk disembunyikan. Bai Youyu berkata, Mo Dian bermarga Mo, dia adalah seorang penggarap marsial iblis dengan nama keluarga itu, identitasnya tidak akan rendah. Bagaimana dia bisa menggunakannya sebagai subjek uji untuk teleport? Menguping dengan hati-hati dan melihat apa yang mereka bicarakan. Kata Su Meiyao. Chen Xiang juga merasa ada sesuatu yang salah, dia fokus mendengarkan suara yang berasal dari tingkat atas menara. Bagaimana persiapanmu? Melihat Mo Dian datang, Tai Hong bertanya segera. Orang-orang itu telah membentuk aliansi, dan Wang Shengren sekarang dilumpuhkan oleh Chen Xiang. Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, jadi saya khawatir Anda akan dikalahkan oleh aliansi itu. Kata Mo Dian, nadanya sangat dingin. Tai Hong tertawa dingin, aliansi ini bukan masalah besar. Yang paling penting adalah sekte di Chen Martial Continent, keluarga bela diri, Blue Blood Rache dan keluarga bela diri. Aku sudah punya cara untuk menghadapi aliansi. Kalau begitu cepat dan berangkat. Juga, jangan lupa apa yang Anda janjikan kepada kami. Mo Dian berkata dengan dingin. Jangan khawatir, aku tidak akan mengingkari janjiku. Setelah Tai Hong selesai berbicara, dia melompat keluar jendela dan terbang ke satu arah. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan rasa spiritual Long Sui tidak bisa menangkap jejaknya. Chen Xiang diam-diam mengepalkan giginya. Dari percakapan antara Mo Dian dan dirinya sendiri, dia sudah mendengar beberapa hal penting, tetapi tidak begitu jelas tujuannya. Mo Dian telah mempersiapkan beberapa hal yang sangat penting untuk Tai Hong selama ini. Sekarang, kedengarannya seperti itu akan memungkinkan Tai Hong lolos dengan banyak hal, dan Tai Hong juga berjanji untuk membantu Mo Dian dan yang lainnya dengan beberapa kondisi, yang jelas akan bermanfaat bagi mereka. Chen Xiang hanya mendapatkan sedikit informasi ini dari percakapan mereka. Sebelumnya, dia tidak tahu tentang ini dari ingatan Mo Huan, jadi Mo Huan juga tidak tahu beberapa hal. Mo Dian telah turun menara. Dia ingin tahu lebih jelas, tidak ada yang sulit tentang ini, Long Sui terkikik. Selama kita menangkap Mo Dian dan menggunakan mantra iblis penyerap jiwa untuk mencari ingatannya, kita akan tahu segalanya dengan jelas. Setelah Mo Dian berjalan menuruni menara, dia sebenarnya tidak kembali ke kediamannya, tetapi berjalan keluar dari perguruan tinggi yang tunduk pada iblis. Ini membuat Chen Xiang diam bahagia, dan membuatnya nyaman baginya untuk mengambil tindakan. Siapa yang seharusnya diikuti Chen Xiang dengan metode tur surga? Setelah itu, dia berangkat dan mengikuti di belakang Mo Dian. Setelah keluar dari perguruan tinggi yang menaklukkan iblis, Mo Dian menuju ke kota-kota itu. Dia mungkin menuju susunan transmisi, mari kita lakukan sekarang. Long Sui berkata, dia juga sangat penasaran, hubungan seperti apa yang dimiliki Mo Dian dengan Tai Hong. Chen Xiang dengan cepat berlari dan tiba di jalan tanah yang menuntunnya melewati hutan. Pada saat ini, Mo Dian perlahan berjalan di atasnya. Chen Xiang berlari begitu cepat, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya, tetapi dia merasakan bahwa dia tidak terlalu kuat, jadi dia tidak waspada seperti sebelumnya. Kenapa kamu mengikutiku? Mo Dian berteriak, dia jelas sangat marah, dan matanya sudah melepaskan jejak energi hitam. Tentu saja, Mo Dian tidak bisa melihat bahwa Chen Xiang telah berubah menjadi ini, dia tahu bahwa orang di depannya adalah pria yang sangat menjengkelkan. Chen Xiang diam-diam tertawa di dalam hatinya, dan kemudian, dengan sengaja bertanya kembali dengan nada marah, siapa yang mengikutimu? Kamu pikir kamu siapa? Bukankah kamu pengikut Wang Shengren? Sekarang dia sudah mati, kamu, Mo Dian segera marah, dan melemparkan pukulan ke Chen Xiang. Dia datang dari alam iblis, dan seorang pria yang suka membunuh, Chen Xiang sudah siap untuk melawan, melihat tinju Mo Dian yang melepaskan ki yang keras dan kejam, ia juga melemparkan pukulan ke belakang, kecepatan pukulan itu bahkan lebih cepat daripada Mo Dian. Ketika Mo Dian melihatnya, ia menjadi pucat karena ketakutan.
Selain kecepatan tinju yang cepat, mereka tidak membawa kekuatan apapun, tetapi dia bisa segera tahu teknik ini, tetapi sudah terlambat. Kamu, lengan Mo Dian langsung turun, dan dia terlihat lembut, seperti ikan lumpur. Wajahnya dipenuhi syok. Bagaimana teknik iblis alam aneh semacam ini menyebar ke sini? Mo Dian sangat terkejut dan ngeri. Sebelum ini, Wang Shengren tidak memberitahu dia bahwa tulang lengannya telah dicairkan oleh Chen Xiang, jika tidak, dia akan berada di penjaganya sejak lama. Tahu bahwa mereka yang bisa belajar seni iblis ini, tidak akan menjadi orang yang sederhana. Tepat saat dia hendak melarikan diri, dia melihat bahwa mata Chen Xiang tiba-tiba bersinar dengan lampu merah, dan sinar cahaya merah yang tak terhitung tiba-tiba melintas. Mata iblis permeabilitas. Mo Dian bisa merasakan semua meridian dan tulang di tubuhnya, semua organ internalnya tertusuk cahaya dan dia jatuh ke tanah.